kakak. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kenapa bangsa kami tidak setuju kalian bangsa manusia titisan si Adam sebut bangsa yang mulia. Ada kalanya hidup manusia tidak bisa bersanding dengan makhluk gaib. Ini pula yang terjadi pada sebuah tempat penggilingan padi milik seorang warga desa Margajasa, Seragi, Lampung Selatan. Berpuluh tahun beroperasi, ada saja cerita gangguan yang dialami para pekerja. Benarkah ada makhluk berdiam diri di penggilingan padi ini? Akibatnya, banyak orang ketakutan tidak betah bekerja. Malam hari ini saya sedang berada di salah satu pabrik penggilingan padi yang terletak di Dusun Sumberwangi, Lampung Selatan. Walaupun pabrik ini masih aktif, namun banyak sekali gangguan gaib. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Di sebelah saya sudah ada Pak Tukidi sebagai pemilik pabrik, benar ya Pak? Bagaimana Bapak bisa menceritakan nggak? Sebenarnya ada mitos apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ya, selain cerita daripada anak buah saya yang ada di sini, ya saya sendiri sering membuktikan hal-hal yang aneh. Kalau situasi kerja malam hari atau ngelembur, itu sering macet mesin yang sebenarnya tidak ada masalah, mesin itu hanya mati seketika tiba-tiba. Dan kami sendiri ada beberapa kali keanehan-keanehan. Seperti apa Pak? Ya bentuknya seperti bak lari sendiri, terus ada bayangan-bayangan yang ada di dalam itu, terus masuk di situ di dalam kan ada bak kamar mandi. Nah di situ itu juga seringkali terasa air mengalir. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa kan. Ketika ada hal-hal sering terjadi seperti gangguan. Lingkungan seolah-olah kayak ketakutan kan gitu. Nggak ada yang kerja, yang sehingga kalau kami membutuhkan tenaga kerja itu dari luar gitu. Dari kampung luar, dari kampung, ya, di sini ya Pak? Dari kampung luar yang sehingga mau bekerja di sini. Terima kasih Pak Tukidi atas penjelasannya. Setelah mendengar cerita dari Pak Tukidi, Pak, tanggapan Pak Hakim sendiri yang pertama gimana? Dengan banyaknya interaksi makhluk gaib, apalagi mereka mewujudkan diri nggak sekedar audio visual gitu, tetapi mencoba untuk menggerakkan beberapa benda yang menandakan bahwasanya makhluk-makhluk gaib yang ada di pabrik ini memang mereka aktif semua gitu. Dan ingin melakukan interaksi ya? Ingin melakukan interaksi. Kini, waktunya mediumisasi. Nampaknya sudah ada makhluk merasuk ke tubuh ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tahu siapa Anda? Wujud Anda itu seperti apa? Sangat tinggi. Di mana tempat tinggal Anda? Di tangga. Kenapa Anda suka di tangga? Karena sebelum pabrik ini berdiri itu sudah ada di situ. Oh, dulunya apa di situ? Ada sebuah pohon atau pohon besar. Berapa lama kira-kira, berapa tahun? Sudah 30.000 tahun. Ada berapa makhluk sejenis Anda di sini? Satu, tapi makhluk lain ada? Itu datang dari luar. Apakah benar Anda juga suka menampakkan diri ke masyarakat di sini yang bekerja di sini? Ya. Kenapa? Karena saya tidak mau tempat ini kotor. Seperti apa? Kalau saya habis bekerja tidak mau bersih-bersih. Kemudian Anda menampakkan diri dengan wujud apa? Dengan mengalunkan barang. oh melempar barang? Ya. Itu tanda ketidaksukaan Anda? Ya. Saya pikir Anda suka tinggal di tempat yang kotor. Karena di sini dulunya bersih. Dulu selain ada pohon besar, tempat sebelum ada pabrik ini, itu tempat apa sebelumnya? Sebuah masjid. Berapa tahun yang lalu? 30.000 tahun yang lalu. 30.000 tahun itu tahunnya siapa? Tahunnya jin atau tahunnya manusia? Lebih tahu saya apa kamu? Nah, dulu siapa yang tinggal di sini? Bangsa kami. Jadi masjid itu masjid dari bangsa Anda? Ya.
Apa Anda seorang Muslim? Iya. Coba emang bisa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada makhluk lain yang mampir itu ngapain mereka di sini? Bertemu dengan Anda atau apa yang mereka lakukan? Mereka hanya lewat. Tapi ada juga yang tetap tinggal di tempat ini selain Anda? Tidak. Terus dengan adanya muncul anak-anak, sosok wanita, mereka itu siapa? Itu hanya mereka lewat. Kak, saya pernah mendengar kalau ada karyawan di sini sedang bekerja, mesin kadang tiba-tiba mati. Apa itu perbuatan Anda juga? Iya. Apa tujuan Anda melakukan itu? Karena mereka tidak pernah mau bersih-bersih setelah kerja. Tapi kan apa yang Anda lakukan itu sangat meresahkan pekerja di sini. Iya. Sehingga mereka banyak berpikir negatif dan akhirnya terbentuk opini dengan keangkeran lokasi di sini. Itu hanya buat mereka yang takut. Kalau buat mereka yang berani, Berarti Islam mereka lemah. Saya pernah mendengar memang seperti apa Islam yang kuat itu menurut Anda? Mereka harus baca-baca ayat-ayat Al-Quran. Saya pernah mendengar kalau di sini setiap malam Jumat Kliwon tidak boleh dilakukan aktivitas bekerja. Apa itu permintaan Anda atau bagaimana? Karena malam Jumat adalah malam yang khusus untuk membacakan ayat surat Yasin. Jadi disuruh pada ibadah gitu maksudnya. Ya, Tapi setelah ibadah mungkin mereka boleh melanjutkan usaha mereka mencari rezeki Allah yang halal. ya, Dia tidak mengkhususkan atau mengutamakan malam Jumat untuk tidak bekerja sama sekali. itu tidak tahu. Mungkin ada makhluk lain. Ada makhluk lain. Seperti apa? Ada anak kecil-kecil. Mau kemana Anda? Ada apa di sana? Di rumah Anda diceritakan ada apa aja di sana? Ada masjid besar. Ada masjid besar? Ya, Mungkin Anda mau ibadah sekarang? bisa Apa yang biasa Anda lakukan setiap hari selain ibadah? berzikir. Berzikir. Seperti apa boleh saya dengar? Artinya apa itu? Oh, Anda memang dari dulu udah Muslim? Ya, Ada berapa makhluk di sini yang Muslim selain Anda? Tidak ada, dia jangan Berarti Anda sendiri. hidup menyendiri ya di sini ya? Ketika ada pekerja di sini, apakah Anda suka atau tidak? Ya, suka. penting setelah kerja harus bersih-bersih. Saya tidak mau tempat ini dikotori. Oke. Jadi nggak masalah dengan dibangunnya pabrik ini gitu. Ya, Betul, Anda tidak akan memberi gangguan lagi di sini ya? Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Bisa Sendiri? keluar sendiri? Iya, keluar sendiri. Tiba-tiba ada sosok lain merasuk ke tubuh seorang mediator. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Assalamualaikum. Dunia. Assalamualaikum. Kita ngobrol dulu. Lalu kita bubar. Lagi mau minta saya. Bisa kita bicara baik-baik, yang tenang gitu? kalian hanya perusak. Boleh tahu Anda siapa? Seandainya kamu merintahku, Saya cuma pengen tahu bukan pemerintah. kalian pengganggu. Gangguan apa yang kita buat? Bangun tempat. Bangun pabrik ini. Anda punya nama? Untuk apa? Bisa cerita ke kami wujud Anda seperti apa? Anda jangan bahas seperti kalian. Apa bedanya? Kami memiliki tanduk. Satu apa dua? Satu. Satu di tengah. Di mana tadi? Di kepala, di pantat. Kamu menangkap. Mau kemana Anda? Bisa kita bicara baik-baik terlebih dahulu di sini? Bisa kita bicara. Ada api kata. Kalau dikalahkan Anda akan bercerita. Iya.
gangguan apa sih yang Anda rasakan ketika pabrik ini berjalan? Mengendalikan mesin. Tapi kan alam kita berbeda. Karena bangsa kalian tidak melakukan ijen. Bagaimana caranya? Kami permisi, hanya itu saja. Nggak memberikan sesajen, makanan gitu. Dalam kami banyak makanan. Apakah memang dulunya ini dibangun tanpa permisi? Anda sama mana? Di sini seringkali banyak gangguan yang diterima pekerja di sini. Apa Anda salah satunya? Dan itu alasannya karena tidak permisi. Lebih bagus Anda aja. Pindah aja ya. Banyak kok, bumi Allah masih luas. Tidak. Itulah kenapa bangsa kami tidak setuju kalian bangsa manusia titisan si Adam disebut bangsa yang mulia karena kalian tidak ubahnya seperti kami. Bahkan kalian memiliki hawa nafsu yang lebih dari kami. Anda tidak tahu emang moyang Anda yang namanya iblis diusir dari surga. Karena apa? Karena kedurhakaan, karena kesombongan. Terus ada juga cerita, dan ini sering terjadi dengan kerusakan mesin yang tiba-tiba mati. Anda apakan sih maksudnya itu? Anda kenal sama makhluk muslim yang ada di sini? Iya. Hubungannya dengan Anda apa ya? Kami hidup berdampingan. Hidup berdampingan? Tapi Anda tidak muslim seperti Buto. Iya. Iya, seperti kepercayaan yang Buto lakukan tiap hari. Bodohnya dia telah melakukan pengkhianatan kepada pencipta kami. Yang ada maksud siapa itu? Jadi maksud Anda, Buto itu sebelumnya ini seperti Anda kemudian dia menyembah Allah? Jin dia. Ya. Yang penting saya menghendaki bahwa pabrik ini bisa berjalan seperti sedia kala tanpa ada gangguan-gangguan gaib. Masyarakat di sini bisa bekerja dengan tenang. Satu. Berarti kita saling menghargai gitu? Ya. Saya penasaran dengan anak-anak kecil yang ada di sini. Karena mereka juga suka menampakkan diri, begitu ya? Itu yang kita dengar. Kenapa itu mereka menampakkan diri? Anda ingin keluar? Iya. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Namun, seperti ada makhluk berbeda mengisi raga ini. Siapa ini ya? Nah, kami nggak akan ganggu. Begitu juga sebaliknya. Anda dan teman-teman Anda jangan suka mengganggu di tempat ini. Boleh tahu Anda siapa? Keluarganya yang tadi. Wujud Anda seperti apa? Dedek cowok apa cewek? Cewek. Asal kamu tuh dari mana? Dari sebelah sana. Di mesin-mesin tadi, Dek. Sebelah sana. Oh, di atasnya samping mesin. Ciri-ciri kamu seperti apa? Kamu pakai baju warna apa? Anda cerewet. Cerewet. Kan aku mau kenalan. Boleh nggak boleh kenalan ya? Putri sering dengar. Oh, namanya Putri. Kalian ngapain kesini? Kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Mau tahu kenapa suka gangguin? Kalau Putri suka gangguin di sini juga nggak? Buat apa ganggu? Kenapa? Kenapa gak suka ganggu manusia? Kenapa? Manusianya jahat. Manusianya jahat. Emang manusianya ngapain? Hancurin rumah Putri. Rumah Putri di mana emangnya? Di situ. Kayak apa rumahnya? Bagus. Terbuat dari apa? Dari emas. Kan kita nggak bisa lihat rumah Anda kita seperti kan apa. Kalian harus permisi. Udah lama Putri tinggal di sini? Sudah 80 tahun. Sebelumnya dari mana? Apa memang udah ada di sini atau pindah ke sini? Pindah ke sini. Kenapa suka tempat seperti ini? Diajak teman. Diajak teman, siapa yang ngajak? Itu yang di situ Temannya wujudnya seperti apa? laki-laki.
Karena udah merusak rumah Anda gitu. Yang Putri ganggu khusus pegawai di sini? Sama yang bikin ini. Yang bikin ini berarti tukang bangunannya gitu. Putri gangguin apa? Mandi. Emang kalau bangsa Anda mandi itu seperti apa sih Pak? Pakai air yang ada di kita gitu? Airnya wangi tahu. Dan Anda merasa puas kalau udah mengganggu orang-orang di sini? Senang ya? Iya, biar pada pergi. Terus kenapa ketika manusia tinggal di tempat ini Anda nggak mencari tempat yang baru yang tenang juga gitu? Kalau mau cari lagi susah. Kalau dicariin? Tapi semuanya ya. Jadi Putri nggak apa-apa dipindah atau yang lainnya nanti dipindah biar lokasi ini tidak angker lagi, tidak ada gangguan gaib lagi. Iya. Tapi minta satu. Minta apa? Bangsa kalian disebut bangsa yang sempurna. Iya. Tapi kenapa bangsa kalian tingkah lakunya melebihi dari kami? Ya, itu bagi mereka aja yang tidak sadar, tidak memakai aturan. Tapi bagi manusia itu masih banyak yang mereka hidup dengan aturan, dengan agama, ya. Namanya makhluk ciptaan Tuhan itu pasti ada yang jahat, pasti ada juga yang baik. Sama seperti Anda, ada juga yang jahat, ada juga yang baik. Nggak ada yang jahat. Bangsa Putri nggak ada yang jahat. Oh, itu kan kata Anda. Yang jahat itu di bawah Putri. Di bawah kamu ada siapa? Setan. Oh, Kamu itu apa? Jin. Jadi beda, menurut Anda jin sama setan itu beda? Apa bedanya? Bangsa setan seperti manusia, mereka rakus. Kalau jin nggak rakus? Enggak, bangsa jin cuma pengen hidup tenang. Kalau Putri kenal sama Buto nggak? Tenang. Nggak pernah main sama Buto? Pernah. Kayak gimana sih kalau kalian main itu? Apa yang kalian lakukan? Dia orangnya baik. Dia orangnya baik. Buto orangnya baik. Selain ada wanita, selain anak-anak, Buto, itu ada siapa lagi sih di sini? Banyak. Perwujudannya kayak apa aja? Ada yang seperti binatang. Binatangnya apa aja? Ada yang panjang. Ada yang merangkak. Sementara ada makhluk lain merasuk ke salah satu mediator. Ada penonton kerasukan, saya sedang melakukan interaksi di sini dan Pak Hakim sedang melakukan interaksi di sana, tapi saya tetap akan melanjutkan wawancara dengan Putri. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Anda nggak bisa bicara. Ada penonton kerasukan, saya sedang melakukan interaksi di sini dan Pak Hakim sedang melakukan interaksi di sana, tapi saya tetap akan melanjutkan wawancara dengan Putri. Anda juga Sekarang di sini. sudah ada makhluk berbeda di raga ini. Dia marah. Itu siapa sih? Teman Putri. Oh, di sini tuh ada pemimpinnya nggak sih? Yang bertanduk tadi. Apa yang ingin Anda sampaikan apa? Oh, di sana ada makhluk yang tidur. Biasanya kalau dia marah dia ngapain? Ngamuk. Apa yang dia kalau ngamuk tuh dia ngapain? Matiin mesin. Gimana sih caranya kok bisa matiin mesin itu? Kenapa? Di sana ada makhluk, barang, tempat yang bikin berisik. Oh, Mesin maksudnya. Kekuatan apa yang kamu punya? Seperti Kalau Putri nggak bisa punya kekuatan, Putri nggak bakal bisa mandi, terus kedengaran sama manusia. Oh, kalian kalau Putri pengen menampakkan wujud Putri terus memperdengarkan keberadaan Putri itu Putri Harus butuh punya kekuatan ya? Nah, kekuatan Putri itu dapatnya dari mana? Dari itu. Kamu bukan dari makan atau dari apa gitu? Bukan. Kalau kamu makannya apa sih? Putri makannya apa? Kembang. Kembang. Oh, nyari sendiri tapi? Di
Dikasih. Sama siapa? Kalau Anda sendiri siapa namanya? B I Bisu. Oh, si Bisu. Kembangnya itu kembang alam manusia atau memang kembang yang ada di alam kamu? Di alam manusia. Kembang yang ada di alam manusia. Kembang apa? Melati? Kembang apa? Kembang Kantil. Anda juga suka mengganggu di tempat ini? Iya. Oh, di sana karena berisik. Ya udah kalau gitu Anda keluar ya. Iya. Oke? Ya. Bismillah. Allah. Jangan lupa. Apa? Jangan lupa apa? Lupa putri tadi. Bilang permisi. Karena bangsa putri juga selalu permisi sesama bangsa putri. Berarti kamu juga harus permisi sesama bangsa kami. Ingat. Oke, Putri ya. Bismillah. Allah Kini saatnya mediator siuman. Dari dialog tadi, ada bangsa jin yang mengaku sudah tinggal lebih terdahulu dan kita harus bilang permisi. Itu bagaimana Islam memandangnya? Ya, sebenarnya itu alasan klasik ya bagi seorang bagi makhluk jin gitu loh. Intinya seperti ini, bahwa Islam itu betul-betul ada sinyalir bahwa jin itu memang hidup lebih dahulu, dan itu akidah yang harus kita pegang teguh. Tapi ingat, Allah juga memberikan sebuah solusi, sebuah kunci terhadap kelemahan-kelemahan yang biasa dilakukan oleh bangsa jin ketika dia menghendaki agar kita manusia untuk permisi, yaitu firman Allah di surah Al-Jin di ayat pertama itu Allah berfirman bahwa asalnya ada sebagian golongan dari bangsa manusia senantiasa meminta pertolongan dari beberapa laki-laki dari bangsa jin. Nah, ahli tafsir itu menafsirkan ayat tersebut bahwasanya dulu bangsa Arab ketika masyarakat Arab pada waktu itu melewati suatu lembah, dia selalu bermisi, mengucapkan permisi, kalau bahasa Jawanya itu kula nuwun gitu, kepada penguasa lembah, penguasa laut dan lain sebagainya, agar perjalanan mereka tidak diganggu oleh makhluk jin. Itulah yang menjadi alasan mereka. Tetapi Islam memberikan solusi kepada kita ketika kita melewati suatu lembah yang berisi makhluk-makhluk gaib. Ada doa-doa yang Islam ajarkan, seperti auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau doa-doa lain yang memang Rasulullah SAW ajarkan. Intinya adalah ketika kita mengucapkan permisi kelunuan kepada makhluk gaib, itu sudah bertentangan dari ajaran Islam. Baik, terima kasih Pak Hakim atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Putri nggak apa-apa dipindah atau yang lainnya nanti dipindah biar lokasi ini tidak angker lagi, tidak ada gangguan gaib lagi. Iya. Minta satu. Minta apa? Bangsa kalian disebut bangsa yang sempurna. Iya. Tapi kenapa bangsa kalian tinggal aku yang melebihi dari kami?